Kamu mulai bosan sama tren layar HP lebar atau HP lipat? Tenang, ternyata masih ada kok HP dengan layar kompak alias imut-imut gitu deh. Malahan nih dia juga nemu loh HP yang punya ukuran layarnya 3,3 inci aja. Penasaran gak sih itu HP apaan? Kok kayaknya muat ya kalau masuk di dompet? Daripada nebak-nebak, mending kita masuk ke scene berikut yuk. Cus, kita langsung ke urutannya pertama, akan diisi oleh Asus Zenfone 9. Bang Bewok dan Afif pernah loh unboxing dan review HP ini. So far mereka kelihatan puas banget sama desainnya yang compact dan mungil. Udah gitu emang kelihatan trendy aja guys kalau kita genggam. Nah ini nggak lepas dari ukuran layarnya yang cuma 5,9 inci aja. Walaupun kalau kita lihat dari bezel layarnya masih kelihatan tebal, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng loh. Untuk menunjang kebutuhan visualnya, Asus Zenfone 9 dilengkapi dengan layar Super AMOLED 120Hz yang punya resolusi Full HD+, dengan kerapatan 445 ppi. Kualitas visual dari smartphone ini sih udah nggak usah diraguin lagi lah ya, tajam banget bro. Udah gitu pas Afif coba main real drum untuk ngetes sensitivitas layarnya, Afif bilang responsif banget sih, apalagi pas doi main Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Ternyata udah nembus juga frame rate-nya di 60 fps dan gak ada sama sekali frame drop. Tentu performa ini didukung banget sama chipset yang disematkan di HP ini, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Asus Zenfone 9 ada di scene berikut. Lanjut di urutan kedua, sekarang ada iPhone 12 mini. Apa rasanya megang iPhone tapi ukurannya kecil? Sebenarnya ini juga bukan terobosan yang baru ya, mengingat di versi SE sendiri identik dengan ukuran layar yang cilik. Tapi yang jadi spesial adalah iPhone berani untuk ngeluarin versi mini di series numbernya guys. Kalau kita bandingin sama Asus Zenfone 9 sebelumnya, iPhone 12 mini ini lebih kecil 0,5 inci, sehingga bakalan lebih nyaman lagi digenggamnya. Apalagi kalau kamu pakai untuk ngetik dengan satu tangan, dijamin jempol kamu udah bisa meraih semua keypadnya. iPhone 12 mini memiliki kualitas layar Super Retina OLED display. Walaupun masih pakai resolusi Full HD+, tapi warna yang dihasilkan masih terbilang tajam banget kok. Nah ini semua karena kerapatan PPI-nya juga tergolong besar kalau kita bandingin sama Asus Zenfone 9 tadi, yaitu 476 ppi. Selain itu, bezel di HP ini juga udah tipis banget guys, ngebuat kamu ngerasain layarnya jadi nggak mungil-mungil banget. Pokoknya kalau HP ini dipakai untuk multimedia, mata kamu bakalan dimanjain banget deh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 mini ada di scene berikut. Meneruskan legasi sang kakak, sekarang nih dia mau rekomendasiin iPhone 13 mini. Sedikit intermezzo ya guys, sayang banget ternyata untuk series mini di iPhone ini ternyata berhenti di iPhone 13 mini. Kabarnya kalau nih dia baca dari kompas.com yang mengutip dari Mac Rumors, ternyata untuk series mini ini memiliki riwayat penjualan yang paling anjlok guys dibandingkan dengan series iPhone reguler dan Pro-nya. Oke, kita balik lagi ke si layar dari iPhone 13 mini. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang gimana-gimana sih dari iPhone 12 mini, tapi kamu bakalan notice kalau kualitas layar di iPhone 13 mini agak meningkat berkat tingkat kecerahan layar di iPhone 13 mini yang bertambah menjadi 800 nits. Sementara sang kakak hanya 625 nits. Ini bakalan nyaman banget sih kalau kamu pakai HP-nya di luar ruangan. Bonusnya, baik di iPhone 13 mini maupun iPhone 12 mini, keduanya udah dilengkapi dengan teknologi Dolby Vision dan HDR10 yang kalau kamu pakai untuk nonton pasti bakalan betah banget berjam-jam. Tapi untuk kamu yang baru banget migrasi dari HP dengan ukuran layar 6 inci ke atas terus ke HP ini, kelihatannya harus adaptasi dulu sebentar ya, karena perbedaan ukuran layarnya emang kerasa banget guys. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 13 mini di scene berikut.
Masih diisi dari produk Apple, untuk HP dengan layar compact selanjutnya ada iPhone SE 2020. Kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya untuk ukuran diagonal HP ini punya besar yang sama dengan iPhone mini series guys. Tapi yang menjadi pembedanya adalah kalau di iPhone mini series udah full screen, sementara di iPhone SE 2020 masih pakai rasio 16:9, sehingga mempersempit layar itu sendiri. Walaupun kualitas layarnya masih pakai HD Plus dengan panel IPS LCD, harusnya ini sih nggak jadi masalah banget guys. Mengingat layarnya juga kecil, jadi warnanya nggak kelihatan begitu buyar. Ini juga berkat kerapatan pixelnya yang berada di 326 ppi. Dan secara teori kerapatan ini kita bisa dapetin di HP dengan layar 6 inci yang pakai resolusi Full HD+. Lagian nih ya, kalau dilihat-lihat warna yang dihasilkan dari smartphone ini juga masih tajam-tajam aja kok. Tapi ada satu kesamaan nih guys antara iPhone SE 2020 dengan iPhone 12 mini, yaitu tingkat kecerahan layarnya yang sama-sama ada di 625 nits. Kalau dibilang masih worth it apa enggak, iPhone SE 2020 menurut Nidia masih worth it kok di tahun 2023 ini. Apalagi ukurannya mini gitu kan, jadi pas banget buat masuk kantong baju atau celana. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone SE 2020 ada di scene berikut. Waktunya beralih ke pesaing terberat dari Apple nih guys, yang datangnya dari Korea Selatan. Yap, ini dia Samsung Galaxy S10e. Punya ukuran layar sebesar 5,8 inci, selain ngebuat HP-nya jadi nyaman banget digenggam tangan mantan. Cila, salah guys, maksudnya tangan kamu. Pokoknya selain nyaman digenggam, menurut Nidia ini kalau dipakai untuk bermultimedia bahkan gaming sekalipun, udah efisien banget sih. Gak kekecilan, gak kebesaran juga. Apalagi kualitas layarnya yang jos banget, dilengkapi dengan resolusi Full HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED. Kalau kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari, ini cukup banget sih. Mata juga nyaman banget buat natap ke layar Samsung Galaxy S10e. Tapi sayang ya guys, refresh rate dari HP ini masih 60Hz, yang mana di tahun 2023 sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Soalnya udah banyak juga loh HP kelas flagship yang ngasih minimal refresh rate tuh 90Hz. Tapi berhubung chipset yang digunakan juga nggak kaleng-kaleng, yaitu Exynos 9820, jadi untuk multitasking sekaligus scrolling masih nyaman banget kok. Kamu bisa cek-cek spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S10e di scene berikut. Masuk di urutan ke-6 sebagai HP dengan layar compact ada Asus Zenfone 8. Untuk ukuran layar sih HP ini nggak ada bedanya dengan Asus Zenfone 9. Tapi kalau kamu mau bandingin smartphone ini sama adeknya yaitu Asus Zenfone 9, jelas ada bedanya ya. Kalau di Asus Zenfone 9 udah pakai panel Super AMOLED, di smartphone ini masih AMOLED aja guys. Tapi tenang, untuk refresh rate-nya masih 120Hz kok. Jadi aman banget sih buat sekedar multitasking sampai gaming sekalipun. Beralih sedikit ke fitur layarnya, smartphone ini juga udah disupport loh dengan teknologi HDR10+. Kamu bisa dapetin kualitas gambar yang maksimal banget kalau dipakai buat nonton Netflix. Satu lagi, layar di smartphone ini juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang bisa meminimalisir goresan bahkan sampai retakan sekaligus. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Asus Zenfone 8 ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang Nidia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Next, sebagai HP dengan layar compact terakhir di video kali ini diisi oleh Palm Phone PVG 100. Buat kamu yang anaknya techy banget, pasti udah familiar sih dengan smartphone ini. Soalnya sempat booming di tahun 2022 kemarin. Nih dia mau nyoba nyinggung lagi juga, karena emang layarnya sekecil itu guys, cuma 3,3 inci. Selain masuk di kantong celana, ini sih di dompet juga masuk. Meskipun kelihatan kayak HP bercandaan, tapi doi udah pakai chipset Snapdragon loh. Bahkan kamu ajak buat main PUBG Mobile atau Mobile
Mobile Legends masih nyanggupin. Sebenarnya smartphone ini rilis di kisaran tahun 2018 sampai 2019. Jadi masih diwajarin banget ya kalau doi punya poni dan jidat yang lebar banget. Cuma kalau kita compare dengan smartphone zaman sekarang, ini jelas ketinggalan banget. Tapi sekali lagi, kamu nggak boleh remehin HP ini guys. Meskipun resolusi layarnya hanya HD+, tapi kita masih bisa dapetin warna yang terang banget. Bahkan kalau kondisi layarnya hitam, ini kelihatan pekat banget sih. Udah gitu ya price Ubania, menurut Nidia, palm phone ini cocok banget dapat julukan kecil-kecil cabai rawit. Soalnya doi emang setangguh itu, berkat lapisan layarnya yang udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Kalau kamu seorang kolektor, bisa banget sikat smartphone ini di Tokopedia dengan harga 1 jutaan aja untuk harga bekasnya. Soalnya kalau diintip langsung di Amazon.com, smartphone ini dibanderol seharga 200-an US dollar atau sekitar 3 jutaan. Gimana? Kamu berminat? Nidia izin pamit dulu deh. Cobalah!